Adapun kezaliman terkait hak-hak, maka kembali pada 3 perkara. Hak terkait dengan darah, hak terkait dengan harta, dan hak terkait dengan harga diri. Kata Nabi SAW ketika haji wada, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Nabi SAW di hadapan 120.000 para sahabat ketika haji wada, haji perpisahan. Kata Nabi SAW, sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh kalian tumpahkan. Darah kalian terhormat, haram, tidak boleh ditumpahkan. Sungguhnya harta kalian terhormat, haram, tidak boleh kalian tumpahkan. Harta tidak boleh kalian ambil. Dan harga diri kalian terhormat, tidak boleh kalian jatuhkan. Sebagaimana kehormatan hari ini, ya hari nahar, hari terbaik sepanjang tahun, siang terbaik yaumun nahar. Fi syahrikum hadha, di bulan suci, yaitu bulan Zulhijjah. Fi baladikum hadha, di tanah suci, di tanah Mekah. Kalau seorang di tanah Mekah, dia tidak berani macam-macam, bahkan dia tidak berani berburu burung merpati, bahkan dia tidak berani menakut-nakuti burung merpati karena dia tahu di tanah haram. Ketahuilah, sebagaimana engkau menghargai tanah Mekah, hargai juga darah orang, harta orang, sama harga diri orang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma fashhad. Rasulullah mengatakan, ya Allah, saksikanlah aku telah sampaikan kepada mereka. Nah, namanya kezaliman kembali kepada itu. Pastikan kita tidak pernah mukul orang, kita tidak pernah melukai orang, tidak pernah membunuh orang, pastikan. Terkait harta, pastikan kita tidak pernah pakai harta orang tanpa izin, pastikan. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, zalim terhadap harta orang lain adalah kalau kita ke masjid, kemudian kita pakai sendal kulit tersebut kita taruh di rak, kemudian kita pakai sendal orang untuk wudu basah-basah tanpa minta izin sama pemilik sendal. Menjengkelkan atau tidak? Menjengkelkan. Itu namanya memakai barang orang tanpa minta izin. Itu berbuat zalim. Zalim mungkin kecil tapi itu zalim. Tidak boleh. Ya. Kalau pakai sendal sendiri, ngapain pakai sendal orang? Pakai sendal orang minta izin. Atau sendal teman sama-sama tahu, enggak apa-apa. Ya. Karena itu tidak enak. Karena saya pernah digituin. Saya sudah taruh sendal di rak pada meskipun sendal jepit. Ya. Ternyata sendal saya diambil, dipakai wudu, kemudian basah. Dia pulang basah-basah kadang-kadang waktu saya di Madinah. Ya. Kadang-kadang gatal atau apa, terganggu. Karena jangan pakai harta orang kecuali dengan izin pemilik harta, apalagi mengambil harta orang. Hati-hati dalam perdagangan. Jual beli yang benar. Kalau bersyarikat, bekerja sama orang, akadnya harus jelas. Jangan sampai zalimi orang lain. Ya, hati-hati. Jangan makan harta orang lain, mengerikan. Wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dhum ala ba'dhin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa qalilum ma hum. Kata Nabi Daud alaihissalam, sungguhnya kebanyakan orang yang bersekutu, berserikat dalam kerjasama duit, menzalimi satu dengan yang lain. Kebanyakannya seperti itu. Kecuali orang beriman dan beramal saleh, wa qalilum ma hum, cuma sedikit yang seperti itu, sedikit. Kebanyakannya zalim. Akad enggak jelas. Main sedang ada kesepakatan, main sendiri di dalam tanpa diketahui oleh kawannya. Ini enggak punya amanah, enggak punya adab dalam bersyarikat. Itu banyak terjadi. Bukan orang awam, padahal kadang ikhwan-ikhwan juga. Kasus-kasus terjadi banyak kita dengar. Ini jangan dianggap sepele, ini zalim. Zalim. Kalau jual barang yang benar, kalau memang jual barang benar, jangan bilang barangnya begini-begini, sudah dibayar ternyata barangnya tidak benar. Ini hati-hati. Kalau jual jasa yang benar, jasanya begini-begini, kemudian tidak sesuai, zalim sama orang. Di antaranya banyak kezaliman terjadi adalah kezaliman pada travel haji dan umrah. Banyak terjadi. Hati-hati. Ya, hati-hati. Bilang bintang 5, tahu-tahu bintang 3. Bintang 3 belakang lagi jauh. Iklannya bintang 5, tahu-tahu bintang 3. Duanya mana? Duanya di langit. Bintang 2 tambah 3, 5. Subhanallah. Ya akhi, ngeri. Dia mau ngapain nanti? Sabar ya akhi. Ini sudah takdir. Iya benar, ente nipu saya sudah takdir, saya tahu. Gimana? Nggak boleh.
Nggak boleh kita bohong. Kalau dari awal nggak bisa, kasih tahu ini nggak ada, gini. Jangan bohong. Katanya sekamar berdua, tahu-tahu sekamar bertujuh. Ini kejadian. Allah Ustaz. Ya, untung berapa buat makan, buat gemukan diri. Setelah itu mati di akhirat repot, urusannya panjang. Tamu-tamu Allah kita zalimi. Hati-hati. Ya. Ada sebagian orang nipu sekian jamaah. Wah, kenapa Pak? Ya, saya juga ditipu sama broker ya. Ya terus kalau kamu ditipu broker, kamu tipu kita juga. Ibarat seperti ada orang jualan apa? Orang jualan mangga satu bakul, mangga manis. Akhirnya orang datang beli. Mas, beli mangga. Manis kan? Iya, berapa? Sekilo. Beli sekilo. Kemudian dia pulang, dia makan asam. Kemudian marah-marah. Kamu bohong, kamu bilang mangganya manis. Saya beli sekilo ternyata asam. Kamu baru sekilo, saya sebakul kebohong katanya. Kalau kamu dibohongin jangan bohongin orang. Hati-hati, zalim, hati-hati. Cari uang yang benar, cari uang yang benar. Hati-hati. Jual barang atau jual jasa, jangan sampai zalimi apa? Orang. Kalau nggak bisa bilang jujur, sini nggak mampu, kita dibohongin. Mohon ini ya, mohon keridhaannya dan kasih tahu sebelumnya. Jangan bikin kaget jamaah tiba-tiba di sana bintang 5 atau bintang 3. Padahal sehari 2 kali ganti hotel. Ya akhi, subhanallah. Tidak siap rugi. Selama ini dia mau untung terus. Sekali-sekali rugi, biasalah namanya jual beli. Dia mau untung terus. Ketika waktu dia mau rugi, dia nggak mau jamaah yang rugi. Tamu-tamu Allah ente kerjain, ente kira perkaranya ringan. Ente kira perkara tidak ringan. Oleh karenanya dalam hidup ini pastikan kita tidak berbuat zalim sama orang lain. Karena bisa dipastikan orang yang kita zalimi tidak akan maafkan kita. Kalau sudah tidak kita dimaafkan dan pasti tidak dimaafkan oleh dia pada hari kiamat kelak, kita akan menjadi orang yang merugi. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa yang merugi? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dinar lahu wa la dirham wa la mata. Orang yang bangkrut itu yang tidak punya emas, tidak punya perak, tidak punya aset. Orang bangkrut. Maka Rasulullah SAW menjelaskan itu bangkrut duniawi. Ini ada bangkrut yang hakiki di akhirat. Al-muflisu min ummati. Rasulullah mengatakan, orang yang bangkrut dari umatku. Bukan dari umat yang lain, dari umatku orang Islam. Man ya'ti yaumal qiyamah, yang datang pada hari kiamat, bi salatin wa zakatin wa siyamin. Dia bawa pahala salat, dia bawa pahala zakat, dia bawa pahala puasa. Pahalanya banyak. Asetnya banyak, tiba-tiba bangkrut. Kenapa? Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Ternyata di dunia suka maki-maki si fulan. Wa daraba hadza, dia pernah mukul si fulan. Wa akala mala hadza, dia pernah makan harta si fulan. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah si fulan. Dikumpulkanlah dia dengan orang-orang dizalimi. Ya. Wa yu'ta hadza min hasanati, maka kebaikannya diambil, di over transfer kepada si A, kepada si B, kepada si C, kepada si D. Itu dia baru zalimi 4 orang. Mungkin kalau zalimi 1000 orang. Bagaimana kalau pejabat kurang ajar zalimi 100, 200 juta rakyat Indonesia? Ngeri. Senang-senanglah sebentar kalau mau senang-senang, nanti di akhirat mengerikan. Mengerikan kalau kita zalimi banyak orang. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau pahalanya sudah habis, qabla an yuqdama alaih, sebelum melunasi dosa-dosa yang dia lakukan sama orang-orang, ukhidat min sayyiatim, maka belum selesai, pahalanya sudah habis, dosa-dosa mereka diambil. Faturihat alaih, kemudian dilemparkan kepada dia, tsumma turiha finnar, kemudian dilemparkan di neraka. Mengerikan. Antum kira kalau sudah salat kemudian masuk surga pasti? Bukankah dalam hadis syafaat disebutkan banyak orang masuk salat masuk neraka jahanam, sampai Allah mengatakan kepada orang beriman, keluarkan man ta'rifun, akhriju man ta'rifun. Keluarkan orang-orang yang kalian kenal, saudara teman-teman kalian dulu di dunia, keluarkan dari neraka jahanam. Maka mereka kenali ada bekas sujud yang tidak terbakar, tapi badannya semua kebakar. Yang tidak terbakar cuma bekas apa? Sujud. Dia salat atau tidak? Salat. Masuk neraka enggak? Masuk neraka. Sampai orang penghuni surga mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana, yasumuna ma'ana wa yahujjuna ma'ana. Ya Rabbi, mereka saudara-saudara kami di neraka dulu salat sama kami, puasa sama kami, haji sama kami. Emang kalau ente sudah haji ente pasti mau surga?
Kalau ente zalim sama orang bisa masuk neraka. Akhirnya dikeluarkan dari neraka jahanam setelah disiksa entah sekian berapa lama. Mau saya ikhwan, ya. Jangan sampai kita zalimi orang. Kalau kita berbuat zalim sama orang, segera kita selesaikan di dunia, jangan berkepanjangan di akhirat. Dan itu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madhlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham." Siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya terkait dengan harga diri saudaranya atau terkait dengan apapun, maka mintalah dihalalkan darinya hari ini sebelum datang hari kiamat, tidak ada dinar, tidak ada dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu qadra madlamatihi. Kalau dia punya amal saleh akan diambil amal saleh sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Alhamdulillah sebagian orang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat zalim sebelum dia meninggal, kemudian dia minta maaf. Dia cari orang yang dizalimi. Meskipun sudah 10 tahun kemudian, meskipun 20 tahun kemudian, dia minta maaf, dimaafkan, kemudian meninggal dunia. Banyak kejadian seperti yang saya tahu. Allah buka hatinya, dia sadar, dia ingat-ingat, dia evaluasi dirinya, hisab, muhasabah, evaluasi. Oh, saya dulu pernah begini, oh dulu saya pernah begini. Dia ingat. Maka dia mulai mencari orang yang pernah dia zalimi. Kemudian dia berusaha minta maaf. Dimaafkan, selesai. Alhamdulillah. Tapi ada yang tertutup hatinya, cuek aja. Cuek aja. Terus ikhwan, kalau kita berbuat zalim sama orang, kita minta maaf sama dia serius ya. Ini yang perlu saya ingatkan juga. Rasulullah mengatakan, "Falyatahallalhu minhul yaum." Mintalah untuk dihalalkan hari ini. Nah, kita datang baik-baik, kita bilang, "Ya akhi, saya pernah salah sama kamu, saya minta maaf." Dia bilang, "Enggak." Kita datang lagi, kita bawa kue, kasih hadiah. Kalau dia belum kasih, kita kasih anaknya. Kita sogok ceritanya supaya dia apa? Oh, maafkan, enggak apa-apa. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan kalau perlu bayar sekian duit bayar daripada di akhirat. Di dunia kita masih punya duit, di akhirat pahala kita entah ada entah enggak. Kalaupun ada mungkin sedikit, kemudian diambil kan menyakitkan. Ya. Ya, jadi berusaha untuk dihalalkan. Minta maaf dengan sungguh-sungguh. Kalau dia tidak mau minta maaf, itu hak dia. Kalau dia tidak memaafkan, hak dia. Ya, kita tidak harus. Kalau kita zalimi orang, kita minta maaf, tidak harus dia maafkan kita, tidak harus. Saya bilang harus, tidak harus. Dia bilang enggak ada maaf bagimu, urusan di akhirat. Ah, itu repot sudah kalau begitu. Ya enggak, akhirat. Dia sakit hati. Akhirat nanti. Ya sudah. Sebagian orang, kalau kau tidak maafkan saya, kau yang berdosa loh. Enak kali kau yang berdosa, enggak ada akhirat. Enggak ada. Makanya jangan coba-coba zalimi orang. Saya sering ditanya, "Ustaz, saya sudah minta maaf sama dia, dia tidak maafkan saya." Ya itulah bahayanya kalau berbuat zalim sama orang. Dia punya hak untuk tidak memaafkan kamu. Dia ingin kisas di akhirat, itu hak dia. Orang yang dizalimi, dia punya pilihan. Boleh dia balas di dunia, boleh dia kisas di akhirat, dan boleh dia maafkan. Kalau dia maafkan, selesai, pahala yang lebih besar. Tapi sebagian orang tidak memaafkan. Dia tidak puas kalau maafkan. Dia pingin urusannya di mana? Di akhirat. Nah, kalau minta maaf yang serius maksud saya. Yang sebagai orang sudah berbuat salah sama orang lain, ketika minta maaf masih ego, masih gengsi. Kata dia, "Ya ukhti, kalau memang saya ada salah maafin." Memang ada salah. Dia enggak mau bilang saya salah, dia bilang kalau memang saya ada salah. Seakan-akan ada kemungkinan dia masih benar. Ente mau minta maaf aja masih sombong. Mau sombong-sombong masuk neraka. Kalau salah bilang salah. Enggak usah pakai ego-ego. Minta maaf saya salah ngomong, saya salah ucap. Kita manusia tempatnya apa? Kesalahan.